Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi legenda Manchester United, gue ingin membahas terkait dengan legenda Manchester United ya. Ryan Giggs di sebuah pernyataannya ini mengatakan ya, perkataannya mengatakan kalau ada hal yang harus didukung dari Ruben Amorim. Apa yang Ruben Amorim lakukan saat ini merupakan hal yang menunjukkan tanda-tanda yang bagus, dan Ryan Giggs mengatakan ya dia layak ini untuk diberikan waktu dan juga support. Yang menarik ya, pernyataan dari Ryan Giggs ini juga menyangkut terkait dengan transfer, kebijakan transfer, bagaimana hal yang sebelumnya dilakukan dan berapa lama kira-kira waktu yang diperlukan oleh atau bisa diberikan untuk Ruben Amorim ya. Langsung aja gue ambil dari website Tribal Football. Ini mengutip kalau tidak salah dari The Sun dan juga dari The Time. Ryan Giggs menyebutkan seperti bisnis lainnya, rekrutmen ini butuh untuk tepat, dan ini tidak seperti itu dalam 10 tahun terakhir. Jadi rekrutmen ini memegang situasi yang penting, dan sayangnya selama 10 tahun terakhir ini tidak dalam keadaan yang bagus ya. Kita telah membuat keputusan-keputusan yang buruk dan berlanjut dengan keputusan yang buruk. Saat ini tentang bagaimana Ruben Amorim mendapatkan pemain yang dia butuhkan, support yang dia perlukan. Lalu dia menambahkan juga bagaimana dia saat ini posisinya sebagai director ya di Salford City, legenda dari Manchester United ini. Kita saat ini berada di tempat yang buruk saat ini, tapi pertama-tama saya harus mengatakan kalau saya sangat menyukai manajer ini. Ya, kita harus memberikan kesempatan dan juga memberikan waktu. Ruben Amorim akan membawa kesuksesan kembali. Kalau kita bisa mendapatkan pemain yang tepat masuk dan manajer mendapatkan waktu, kita akan baik-baik saja. Tapi saat ini kita sangat jauh tertinggal. Kita tidak dalam situasi yang dekat ya, bahkan kita sangat jauh banget di belakang. Namun demikian, Ryan Giggs juga percaya kalau ini bisa berbalik. Kita telah, dia menambahkan ya, Ryan Giggs, kita telah mencoba memberikan manajer-manajer sebelumnya sedikit waktu. Tapi saat ini dia membutuhkan waktu yang lebih panjang. 3 atau 4 bursa transfer saya pikir. Ini tentang bagaimana dia bisa mendapatkan pemain yang dibutuhkan dan mendapatkan support yang dibutuhkan, mendapatkan waktu. Sorry, ini bukan dari The Time, tapi dari The Sun ternyata. Itu tadi yang disebutkan oleh Ryan Giggs. Kesimpulannya menurut gue ada pada rekrutmen. Dan untuk memperbaiki rekrutmen ini dibutuhkan waktu. Disebutkan 3-4 bursa transfer. Kalau melihat dari keadaan saat ini, Ruben Amorim baru mendapatkan 1 ya di bursa transfer musim dingin. Gua di sini melihat bukan hanya pemain yang didatangkan, tapi juga pemain yang dilepas, karena ini harus ada perimbangan di operasional bursa transfer. Patrick Dorgu, Aiden Heaven, ya kalau Aiden Heaven yes or no, tapi maksud gue begini, apakah itu pemain yang betul-betul diinginkan langsung oleh Ruben Amorim? Maksudnya langsung adalah memang diharapkan bisa memberikan impact ya, terutama untuk mengimplementasikan gaya permainan. Gue lebih melihat seorang Patrick Dorgu. Nah, maksud gue adalah baru 1 pemain. Sementara Ruben Amorim ini membangun sebuah sistem formasi, posisi, gaya main, dan lain-lain yang sangat berbeda dengan bukan hanya periode manajer sebelumnya, tapi selama 10-11 tahun terakhir ini Manchester United memiliki keadaan yang jauh berbeda dengan gaya dari Ruben Amorim. Artinya apa? Ada perubahannya yang harus dilakukan, dan ini cukup besar. Dan rekrutmen menjadi salah satu inti menurut gua. Salah satu inti, sekali lagi, bukan berarti menggantungkan seutuhnya dari rekrutmen, tidak. Rekrutmen ini salah satu intinya. Dan
Tadi Ryan Giggs mengatakan setidaknya 3 sampai 4 transfer. Kalau seandainya 3 sampai 4, maka musim dingin kemarin sudah, musim panas, musim dingin lagi, musim panas ya. Berarti bahkan musim depan pun juga ini masih belum jadi benar nih skuad dari Ruben Amorim. Dari situ menurut gua, maka dari apa yang dikatakan oleh Ryan Giggs ya, fans juga harus mengatur ekspektasi. Yes, musim ini musim yang berantakan, musim yang mengecewakan, musim yang tidak mengenakan. Intinya Manchester United dari sisi pencapaian ya lebih buruk daripada musim lalu. Di Liga menurut gua apakah Manchester United bisa menyamai bahkan posisi musim lalu ini juga masih tanda tanya, di mana musim lalu pun juga sudah banyak menerima kritikan ya kan, Manchester United yang hanya finish di posisi ke-8 walaupun musim lalu Manchester United bisa menghasilkan sebuah trofi di kompetisi tertua ya di FA. Bagaimana dengan saat ini? Masih belum tentu, peluangnya tidak besar. Intinya musim ini bisa menjadi musim yang terburuk bagi sebagian besar fans Manchester United. Nah, dari hal tersebut maka menurut gua ada banyak keinginan ya, pengharapan supaya musim depan Manchester United bisa memperbaiki keadaan. Manchester United bisa mendapatkan hal yang tidak didapatkan saat ini. Tapi kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Ryan Giggs, nampaknya belum seperti itu. Bisa jadi Manchester United lebih bagus dari sisi permainan, dari sisi hasil, bisa jadi ya. Tapi untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh fans, misalnya trofi yang besar, Liga Inggris atau mungkin kompetisi Eropa kalau Manchester United berlaga di kompetisi Eropa ya, atau hal-hal lainnya mungkin masih harus disesuaikan menurut gue. Kalau melihat sekali lagi dari apa yang dikatakan oleh Ryan Giggs. Dan penting juga menurut gue dan sekaligus juga menarik ya bagaimana Ryan Giggs ini menggarisbawahi betul tentang rekrutmen Manchester United dalam 10 tahun belakangan ini. Bukan cuma musim lalu dan 2 musim lalu saja yang gue sering perhatikan juga disoroti oleh banyak fans. Misalnya pemain-pemain yang didatangkan, bagaimana proses penentuan pemain tersebut, bagaimana proses mendatangkan pemain tersebut, bagaimana harga, bagaimana timing, bagaimana support, bagaimana komunikasi, dan lain-lain. Menurut gue banyak yang tidak pas. Gue tidak melihat hanya pemain tersebut datang sudah selesai ya, mau berapapun harganya, gajinya, kapan didatangkan. Menurut gue ternyata pelajarannya, menurut gue sekali lagi ya dari setidaknya 2 musim lalu, ini penting. Lalu juga bagaimana penentuan. Yes, manajer ada peran di sana. Tapi menurut gue juga bagaimana rekomendasi dari manajer itu juga butuh tantangan balik dalam tanda kutip dari manajemen sekaligus juga support. Maksud gue begini, jika Manchester United menerima ataupun klub yang menerima rekomendasi dari manajer ataupun dari pelatih kepala seorang pemain, maka mereka pun juga klub juga harus mengkaji. Pemain ini sangat diinginkan oleh manajer. Berapa harga didatangkan, untuk apa, lalu juga berapa harganya, berapa gajinya, kapan didatangkan ya, prosesnya dilalui akan seperti apa. Termasuk juga menurut gue yang penting menyediakan opsi-opsi lainnya. Kalau seandainya pemain ini tidak berhasil, lalu siapa selanjutnya. Hal-hal seperti itu menurut gue sangat berpengaruh juga ternyata dengan penampilan pemain di atas lapangan. Gue tidak hanya menyinggung atau melihat ya situasi ini dari kacamata periode lalu bersama dengan Erik ten Hag, tapi juga periode-periode sebelumnya. Misalnya Ole Gunnar Solskjaer menginginkan pada saat itu seorang Jadon Sancho. Manajemen harus menunggu bahkan sampai 1 musim untuk mendatangkan Jadon Sancho. Ketika didatangkan ternyata tidak bisa langsung dimainkan, ada infeksi telinga. Lalu juga ternyata sang pemain tidak ingin bermain di posisi yang diinginkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Situasi yang tidak menurut gue sangat tidak ideal. Mendatangkan Cristiano Ronaldo pun juga seperti itu. Datang di periode akhir. Manchester United seperti tidak punya pilihan pada saat itu untuk mengambil seorang Cristiano Ronaldo. Tapi bagaimana dari sisi teknis? Ada kesesuaian atau tidak? Ada memang dalam rencana atau tidak? Bagaimana dengan semacam kayak blueprint yang disusun? Jangan karena ada reaksi di pasar lalu Manchester United juga buru-buru bertindak. Sering juga Manchester United mendatangkan pemain panic buying ya, karena Manchester United tidak ada yang datang misalnya atau buruan tidak kunjung didapatkan, waktu mendesak, lalu belok bermanuver dengan sangat tiba-tiba.
seakan-akan tanpa perencanaan yang rapi, yang matang. Menurut gue hal seperti ini jangan lagi dilakukan di depan. Dan kalau melihat tindakan ataupun apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United di musim dingin kemarin, terutama dari sisi mendatangkan pemain serang ya, mereka nampaknya mengidentifikasi betul secara detail target-targetnya. Dan ketika target tersebut tidak didapatkan, mati setel misalnya, Manchester United juga tidak memaksakan di periode-periode akhir untuk yang penting datang penyerang karena kita butuh penyerang. Tentu saja ini membawa konsekuensi. Sampai dengan akhir musim nanti, lini serang Manchester United bisa jadi akan memiliki tantangan yang besar, masalah yang besar. Tapi mereka ternyata juga sudah melihat ke musim panas nanti, di mana pada saat itulah sering disebutkan oleh media ya, Manchester United akan bergerak lebih aktif lagi untuk mendatangkan penyerang. Jadi memang kalau gue lihat sisi jeleknya, ya gagal untuk mendatangkan pemain penyerang, tapi di sisi lain nampaknya mereka memang memiliki rencana yang lebih yang lebih detail, yang lebih disiplin. Itu dia kata yang ingin gue dapatkan ya. Dan semoga ini bisa memperbaiki squad terutama ya di musim panas, sehingga ada perbaikan yang didapatkan oleh Manchester United di musim depan. Walaupun sebagai fans menurut gue ya, dari apa yang dikatakan, sekali lagi gue merefer dari apa yang dikatakan oleh Ryan Giggs, memang harus melakukan penyesuaian dari ekspektasi, masih harus seperti itu untuk musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.